Itu firman hampir sama. Juga menyatakan orang mati bangkit dulu, lalu saudara dan saya yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata, in the twinkling of an eye. Saudara diberikan dan saya diberikan tubuh kemuliaan, tubuh seperti Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada saat itu enak saudara-saudara. Ada tembok, ada orang kejar saudara, saudara dapat menembus tembok. Orang tidak dapat menangkap saudara. Saudara mau naik ke atas meskipun ada roof, tembus. Tuhan Yesus waktu murid-muridnya berada di dalam ruangan, tiba-tiba dia masuk. Karena tubuh itu bisa masuk meskipun ada dicegah oleh tembok. Saudara-saudara, sesudah itu kita bikin apa di atas? Nanti ada perkawinan anak domba. Nanti sesudah 7 tahun kesengsaraan besar, kita akan turun lagi, akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Itu saudara boleh baca di buku Wahyu. Saudara-saudara, ini satu pengharapan orang Kristen yang luar biasa. Agama-agama lain tidak ada pengharapan seperti ini. Oleh sebab itu Yesus juru selamat, dia menjanjikan pengharapan bukan hanya hidup di dunia ini, habis 80 tahun mati sudah. Kalau saudara umur panjang 90-100 tahun mati, tanam. Sekarang banyak orang dibakar lagi. Sudah gitu sudah tidak tahu lagi ke debunya kemana, tulangnya kemana. Saudara-saudara, janji Tuhan begitu indah bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan dia mengasihi saya. Saudara, banyak orang yang tidak percaya. Tuhan, dia bilang begini, Tante Mary, apa yakin ya Tuhan mau datang dengan begitu, melepaskan kita dari satu kesengsaraan besar? Saudara, kalau saudara merasa lemah, ingatlah apa yang terjadi kepada Lot. Pada waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, oleh karena dosanya begitu meningkat, itu malaikat yang diutus 2 malaikat, sebelum dia membakar Sodom dan Gomora, dia tarik itu tangannya Lot, istrinya, anaknya, dia tarik. Mereka masih berlambat-lambat, mungkin mereka lagi pikir, tunggu dulu, saya lupa, celana saya belum ambil, tunggu dulu, saya lupa jas saya mana. Jadi semua lagi repot untuk keluar dari rumah itu mengambil barang-barangnya. Tapi kedua malaikat ini mengatakan cepat-cepat. Karena dia katakan begini, ini perkataan yang indah sekali. Dia katakan, cepatlah lari. Sebelum engkau keluar dari sini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu perkataan yang luar biasa. Dia malaikat, tapi dia bilang, cepat kamu keluar. Mari kita baca saudara-saudara, supaya saudara yakin. Kita baca Kejadian 19 ayat 22. Kejadian 19 ayat 22. Di sana dikatakan demikian. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Saudara-saudara, malaikat ini mengatakan, aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Maunya dia mau membakar Sodom dan Gomora, mau ditunggang balikan karena dosanya terlalu besar. Tetapi dia katakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa sebelumnya engkau keluar dari sini. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau membakar Lot dengan keluarganya. Tapi waktu keluar, istri Lot sudah dipesan jangan melihat ke belakang. Dia menoleh ke belakang, lalu dia menjadi tiang garam. Saudara-saudara, saya sering berdoa, Tuhan tolong Tuhan, supaya kita-kita ini yang akan diangkat, jangan ada yang menoleh ke belakang. Melihat harta dan melihat apa saja. Saudara, kalau kita pergi itu tidak membawa apa-apa. Kita pergi ke sorga tidak membawa apa-apa. Jangan menoleh ke belakang, nanti menjadi tiang garam. Dan akhirnya cuma Lot dengan kedua anak perempuannya yang diselamatkan. Saudara-saudara, Tuhan mau membakar Sodom, dia masih eman, masih sayang kepada Lot dengan keluarganya oleh karena doa Abraham. Dan juga Lot sendiri, dia dia mau live holy di dalam Sodom, tetapi dikelilingin oleh orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara tahu kalau saudara berada di tengah-tengah orang berdosa, bagaimana perasaannya? Tuhan mengingat dia. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan saudara kecewa kalau ada orang mengatakan kepada saudara mau nyibulin saudara bahwa ini bukan firman Tuhan. Saudara-saudara sudah baca berkali-kali, ini benar-benar akan terjadi. Saudara, selain daripada itu Tuhan berjanji dalam Wahyu 3 ayat 10. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 10. Saudara-saudara, Wahyu 3 ayat 10.
Kalau saudara sudah ketemukan, saya bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk menjumpai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, Tuhan berpesan, pegang apa yang ada padamu sekarang. Jangan engkau lalai, supaya tidak ada orang mengambil mahkotamu, karena engkau akan diberi mahkota kalau engkau setia sampai mati. Saudara-saudara, tapi Tuhan berjanji, sebelum dunia dihukum, saudara, engkau dan saya, seluruh umat Kristen yang sungguh-sungguh itu akan diangkat dan dilindungi dari pencobaan yang akan datang ini. Saudara-saudara, minggu yang lalu saudara sudah mendengarkan Pastor Somi mengatakan, taatlah kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti taat akan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita harus melakukan. Saudara-saudara, saya sudah berbicara banyak mengenai pengangkatan. Hukuman dunia ini akan segera mulai bila mana sudah orang Kristen sudah pergi. Dengan demikian, tidak ada lagi yang menghalangi. Kalau sekarang ini orang berkata tentang homoseks atau pengguguran bayi, kita orang Kristen belum sudah, ayo call your senator, bilang sama dia, kita tidak setuju dengan pengguguran bayi-bayi karena tidak menurut firman Tuhan. Saudara-saudara tahu, saya sudah mendengarkan bahwa segera nanti ada hukum di Amerika yang mengatakan begini. Kita tidak boleh lagi mengatakan Yesus Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Kenapa? Katanya nanti menyinggung agama lain. Itu adalah firman Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu firman Tuhan Yesus sendiri. Dan kita nanti tidak boleh mengatakan, karena jangan menyinggung agama lain. Saudara-saudara, dan kita juga tidak boleh mengatakan homoseks itu salah. Itu juga hukum Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 26-27, di situ dinyatakan apa dosa homoseks. Tapi nanti kita tidak boleh berkata demikian lagi. Kalau hukum itu benar keluar, saudara-saudara, kalau saya berdiri di sini, atau Pak David berdiri di sini, atau Pak Somi berdiri di sini, lalu kita digerakkan oleh Roh Kudus, kita harus mengatakan kebenaran firman. Lalu kita harus masuk penjara, saudara-saudara. Kalau kita ditangkap, kalau Pak David atau Pastor Somi atau saya ditangkap, kita harus masuk penjara. Saya cuma berpesan, saudara-saudara, kalau saya di dalam penjara, tolong kalau saudara ada waktu menjenguk saya, jangan lupa bawa nasi pecel sama sate ayam gitu ya. Saudara-saudara, karena saya enggak tahan makan hamburger terus-terusan, saudara, atau sandwich setiap hari. Nah kita tuh kita persiapan, saudara-saudara, mungkin saudara tertawa sekarang. Satu hari saudara pikir, benar ini, mereka ditangkap semalam, Pak David sudah diambil itu, dibawa ke penjara. Karena dia berkata, Yesus satu-satunya juru selamat. Saudara-saudara, sekarang kita bisa tertawa. Pakailah kesempatan ini, kita berkata itu sebelum hukum itu ditandatangani. Saudara, di dalam Wahyu ini memang satu buku yang luar biasa. Tapi saya paling tidak suka membacanya. Saya yakin juga banyak orang mengatakan sama saya, Tante, saya tidak suka baca Wahyu. Kenapa? Karena di Wahyu itu berbicara tentang yang saya tidak ngerti. Apa sih? Saya tidak ngerti. Ada bicara tentang Nikolaus. Apa itu Nikolaus? Ada bicara tentang binatang yang timbul. Oh, banyak binatang di surga itu. Begitu diturunkan, ada kuda merah, kuda putih dulu. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning. Di mana orang pernah lihat kuda ada hijau dan kuning? Tidak ada, tapi itu ada di dalam Wahyu.